Mungkin teman-teman pernah ngalamin hal kayak gini ya. Misalnya ada bug di aplikasi kita, tapi somehow itu bug ini tuh cuma kejadiannya di production. Jadi kalau kita replikasi atau ya reproduce di lokal ya, di laptop atau bahkan di dev environment ya, itu nggak kejadian. Tapi anehnya di production tuh kejadian. Nah pertanyaannya, ini gimana kalau ada kasus seperti ini? Cocok nggak sih kalau kita misalnya bikin environment lagi yang lainnya yang mirip production? Di mana mungkin datanya kita dump dari production ke sini. Nah, atau banyak yang bilang ini adalah namanya staging environment. Nah, di sini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat. Oke, ini pertanyaan dari Xavier Zam ya. Environment staging itu penting nggak sih? Halo Pak Eko, izin bertanya. Saat ini saya sebagai IT pionir di sebuah perusahaan finance consultant ya. Kami sudah memiliki beberapa aplikasi yang berjalan di production. Nah, selama ini deployment pipeline saya cukup sederhana, dari lokal ke dev, habis itu ke production. Nah, namun saya mulai menghadapi kendala gap data yang cukup signifikan antara dev, ya devnya pakai data dummy ya, dan juga production, atau data finansial yang lumayan kompleks. Nah, kadang isu di production sulit direproduksi di dev ya, karena perbedaan ini dan sekali muncul bug ya yang baru terdeteksinya di production. Artinya di devnya mungkin nggak kejadian ya. Nah, saya berencana mengimplementasikan staging environment untuk menjembatani hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apa best practice untuk manajemen data di staging? Apakah ini sebaiknya mirroring data production ya, dengan sanitation atau anonymization, karena itu data keuangan, atau ada pendekatan lain? Bagaimana rekomendasi deployment flow yang efisien untuk transisi dari lokal ke dev, ke staging, hingga production? Mohon sarannya. Oke. Jadi hal ini memang udah sering dilakukan ya, buat teman-teman misalnya yang kerja di teknologi, perusahaan teknologi gitu ya, atau ya perusahaan yang develop produk ya. Nah itu pasti tidak akan mungkin kita kalau deploy itu langsung ke production ya, terutama kalau perusahaannya perusahaan besar ya. Kalau perusahaannya masih perusahaan kecil mungkin ya oke lah ketika deploy langsung ke production, kalau ada masalah langsung rollback, sesimpel itu. Nah tapi kalau misalnya perusahaannya udah gede, customer-nya banyak, nggak mungkin banget kalau kita deploy langsung ke production. Pasti ada tahapannya. Rata-rata tahapannya lumayan panjang ya. Ada yang seperti ini misalnya dari lokal ke dev ke prod. Ada juga yang lebih panjang lagi misalnya dari lokal ke development, di mana development itu dipakai oleh programmer atau developernya. Lalu ada ke QA, di mana QA itu digunakan untuk orang QA-nya. Lalu ada yang ke production. Atau bahkan ada lagi tahapan staging ya, yang mirip banget dengan production. Nah pertanyaannya, bagus nggak sih kalau kita implementasi environment staging yang beneran mirip dengan production? Oke, kita bahas ya. Oke, jadi tadi itu ya tahapannya itu kan beberapa perusahaan ya, itu ya tergantung ya perusahaannya ya. Kalau yang tadi berarti kan dia dari awal development ya, itu dari development itu sampai ke production itu ya ada tahapannya ya. Jadi yang mereka lakukan itu berarti yang tadi itu ya berarti otomatis jalanin di lokal ya. Nah, setelah di lokal, itu langsung ke dev environment, ya. Nah, lalu ada beberapa perusahaan itu nggak langsung ke production, ya. Ada juga contohnya ke QA environment, ya. Nah, ada yang langsung di sini diakhiri dengan production, seperti itu. Jadi, deploy-nya itu kalau kita mau deploy aplikasi setelah oke, sukses di lokal, kita naikin ke dev environment, nanti dites lagi. Pertanyaannya kenapa butuh kayak gitu? Kenapa nggak dari lokal langsung ke production? Ya, kita kan jalan di lokal, kadang-kadang works on lokal, tapi belum tentu works di dev gitu ya. Misalkan kalau di lokal mungkin teman-teman cuma connect ke satu aplikasi gitu ya, atau langsung ke database. Di dev itu kan mungkin butuh integrasi dengan berbagai macam aplikasi ya. Jadi contohnya dari sini kita punya aplikasi A, ternyata ketika di-deploy di sini ya, itu kan dia butuh koneksi ke aplikasi B, C, D, dan seterusnya. Jadi kita butuh deploy ke development. Dan biasanya development itu memang dipakai oleh developer, makanya kita ngotak-ngatik datanya dan sebagainya gitu ya, datanya rusak dan lain-lain, itu nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Nah, terus gimana kalau tim QA? Tim QA itu kan nggak mungkin, misal aja teman-teman deploy, tiba-tiba ada rusak masalah, teman-teman otak-atik lagi data di database-nya, nah itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nanti tim QA-nya akan komplain. Karena mereka harus prepare data dulu, misalnya untuk ngetes skenario mereka. Makanya biasanya environment-nya itu dibedakan. Misalnya adalah QA environment. Nah, di kasus tadi kemungkinan mungkin masih nyampur ya antara dev sama QA-nya. Tapi yang idealnya biasanya dipisahkan antara dev dan juga QA environment. Nah, biasanya
Kalau misalnya dari QA itu sudah oke, ya, sudah nggak ada masalah, baru deh bisa naik ke production. Nah, itu naik ke production. Nah, jadi dari sini naik ke production. Kenapa? Karena di sini sudah dites dengan baik oleh tim QA. Karena tim QA akan bikin skenario-nya, bikin datanya, dan lain-lain. Dan setelah oke, nanti dia akan naikin ke production. Nah, pertanyaannya gimana kalau ada kasus yang kayak tadi? Ada bug misalnya, kejadiannya itu di sini. Jadi di sini bug-nya nih. Nah, tapi entah kenapa ketika kita reproduce di lokal itu nggak kejadian. Ketika kita reproduce lagi di dev, itu juga nggak kejadian. Ketika direproduce di QA, itu nggak kejadian. Ketika di prod, itu kejadian. Nah, sebenarnya agak nggak mungkin ketika misalnya ada bug yang tidak bisa kita reproduce. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena kalau misalnya tidak bisa direproduce, ya itu agak aneh banget ya. Nah, biasanya, kenapa sih tidak bisa direproduce di lokal, di dev, di QA? Itu kadang-kadang karena perbedaan datanya. Jadi kalau misalnya kita ada bug di production, yang perlu kita tahu itu adalah kenapa bug itu terjadi, data apa yang menyebabkan data itu terjadi. Nah, jadi teman-teman, oke, datanya seperti ini. Nah, di lokal kita nggak pernah punya data seperti itu misalnya. Contohnya misalnya teman-teman, di production tuh ada bug, misalnya tiba-tiba ada orang masukin email panjangnya 1000 misalnya kayak gitu. Kita nggak pernah kepikiran kayak gitu, makanya di lokal ketika kita tes, loh kok nggak pernah ada error kayak gini gitu ya. Padahal ternyata di production itu ada satu kolom misalnya yang dulu kelupaan di-update sehingga panjangnya ada 1000 gitu ya. Misalnya kejadian seperti itu. Jadi saat kita ada bug di production itu yang paling pertama tuh harus tahu root cause-nya dulu. Jadi jangan ketika kita insert ngebug nih gitu ya, lalu kita coba di lokal. Di lokal jalan kok, ya karena datanya beda gitu ya. Makanya ketika ada bug itu harus jelas dulu, bug-nya itu disebabkan karena apa. Jadi ketika flow-nya rusak, ya kita harus cek yang menyebabkan rusak itu apa. Jenis datanya seperti apa misalnya gitu ya, bentuk datanya dan lain-lain. Makanya di sini butuh banget yang namanya log dan monitoring ya, biar jelas. Log-nya itu kan nanti, oh datanya seperti ini, kayak gini, makanya dia bisa jadi error. Dan ketika error, balikinnya 500, nanti kita ada alert dan lain-lain. Jadi ada log monitoringnya. Kalau nggak ada seperti itu ya ribet ya. Kalau contohnya, ini ada orang check out ternyata error gitu ya, internal server error. Lalu kita coba di lokal, check out-nya jalan kok. Coba di dev, check out-nya juga jalan. Di QA, check out-nya juga jalan. Nah, kenapa? Karena datanya itu beda-beda. Makanya itu susah direproduce. Jadi yang paling penting itu teman-teman harus tahu penyebab bug-nya dulu. Kalau ternyata datanya memang yang menyebabkan bug, ya teman-teman copy datanya. Tapi nggak harus bener bulat-bulat copy datanya ya, karena mungkin datanya sensitif, misalnya kayak data customer gitu ya. Tapi lebih ke, oke, ternyata dia punya nama panjangnya 1000 gitu ya. Nah, kita ya udah reproduce lagi di lokal dengan nama panjangnya 1000, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus reproduce lagi. Lantas kalau seperti ini, kalau semuanya bisa direproduce, pertanyaannya apakah masih butuh staging? To be honest, kalau jawaban saya nggak butuh sih sebenarnya ya staging. Karena kalau misalnya staging itu benar-benar ngereplikasi environment production, itu cost-nya 2 kali lipat. Jadi misalnya kayak gini ya, teman-teman udah punya dev, udah punya QA, teman-teman merasa sering ada bug kayak gini, dan teman-teman nggak tahu cara nge-reproduce-nya, akhirnya ya udah deh dipikirin gimana caranya kita punya environment yang sama. Di sini akhirnya teman-teman bikin staging. Mirip banget misalnya. Semua resource-nya, semua database-nya, semua datanya gitu ya, teman-teman nge-mirror. Contohnya di sini ada data misalnya database, teman-teman nge-mirror database dari sini misalnya. Jadi di mirroring nih datanya. Nah, problemnya adalah ini kayak buang-buang duit aja sebenarnya. Kenapa? Karena nggak kepake tiap hari juga gitu ya, nggak banyak yang pakai juga. Masa kita harus nunggu bug dulu, baru kita pakai, habis itu nggak pernah kita pakai lagi. Buat apa gitu ya. Dan selain itu juga, kalau misalnya kayak gini, ya, ini cost-nya bakal double 2 kali lipat. Misalnya di sini kita bayar misalnya 100 ya, 100x gitu ya. Nah, dengan kita tambahin staging ya, kita di sini juga bayar 100x lagi kayak gini. Nah, apalagi ini nanti nih kompleksitasnya, gimana harus nge-mirroring datanya, mindahin datanya, atau kayak tadi ya, karena data finansial, kita backup aja datanya ke staging, tapi kita masking beberapa field misalnya, biar nggak kelihatan data aslinya. Ya, itu kan PR lagi, kita harus ngelakuin hal itu lagi. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu gimana caranya teman-teman bisa reproduce si bug-nya. Ya. Jadi, kalau misalnya data itu bug itu beneran nggak bisa direproduce, itu agak-agak aneh. Ya.
nggak mungkin bug itu tiba bisa direproduce, kecuali memang datanya memang berbeda. Kalau datanya memang berbeda, justru kita replikasi datanya dulu. Setelah datanya replikasi, dites lagi, oke, ternyata kejadian, dan seterusnya. Cuma memang kadang-kadang ada juga yang bukan gara-gara data ya. Contohnya misalnya teman-teman connect ke salah satu aplikasi, ternyata tuh keblok networknya. Nah itu kan kadang-kadang susah ya, nggak bisa replicate gitu ya. Di lokal karena tidak terblock, di dev juga nggak keblok, di QA juga nggak keblok. Nah, dengan seperti itu, makanya teman-teman harus punya monitoring juga. Jadi, errornya tuh jelas gitu ya. Jangan tiba-tiba manggil formnya, tiba-tiba langsung intercept error. Nggak jelas tuh errornya apaan. Nah, kalau kayak gitu memang agak susah nanti direproduce-nya. Karena teman-teman nggak tahu detail error aslinya tuh kayak gimana. Jadi, yang paling pertama itu, yang penting itu gimana caranya teman-teman bisa tahu root cause-nya dulu. Kalau nggak tahu root cause-nya, mau teman-teman nanti replikasi dan jadi staging, ternyata di staging itu tidak diblok ya network-nya, tetap jalan ya, nggak bisa direproduce lagi. Ketika di production ternyata tetap error. Itu juga pernah saya kejadian. Jadi di production itu ada nginstal aplikasi ya untuk service mesh, di mana ternyata dia itu ngeblok network dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Nah itu di semua lower environment tuh nggak pernah ada masalah. Masalah itu cuma di production doang. Itu padahal udah punya staging environment, tetap aja nggak ke-reproduce juga ya. Kenapa? Karena nggak tahu root cause-nya aslinya itu apa. Nah, karena si log dan monitornya itu kurang detail. Nah, setelah detail ketahuan, oh ternyata waktu manggil itu harusnya dapat 200 ya. Oke, misalnya ketika manggil aplikasi lain, ternyata ini dapatnya timeout ya. Nah, artinya keblok nih networknya nih dari si service mesh ini. Nah, akhirnya ya udah kita tahu bahwa itu problemnya memang di production kejadiannya. Nah, dan itu masalahnya bukan di data atau di aplikasi, tapi memang di infrastrukturnya. Jadi yang paling penting itu tuh, ya teman-teman harus punya log, monitoring, agar kita bisa tahu aslinya itu dia beneran bug, atau bahkan infrastructure error, ya teman-teman bisa nentuin, ya ini tuh bisa direplikasi atau enggak. Jadi kalau to be honest buat saya, dibanding kita implementasi staging, ya teman-teman lebih baik implementasi jenis-jenis deployment yang sekarang populer. Contohnya misalnya ada Canary deployment, ya walaupun itu sebenarnya bukan jawaban untuk pertanyaan ini sih ya, itu lebih ke strategi deployment ke production biar teman-teman bisa tahu root cause secepat mungkin gitu ya di awal ketika deploy versi baru. Nah itu mungkin nggak akan saya bahas. Tapi intinya ya kayak gitu. Staging buat saya sih kalau beneran ngereplikasi real production itu nggak worth it ya buat kita implementasikan, apalagi cuma buat reproduce bug aja. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini channel kita semua, Programmer Zam.